mereka alhamdulillah. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang sama sekali mereka tidak menjalankan kewajiban tersebut, bahkan mereka meninggalkan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita yang harus terus kita jaga adalah untuk selalu berusaha hadir di majelis ilmu, untuk duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar setiap hari iman kita selalu ditajdid namanya. Iman kita itu selalu diperbaharui, walaupun terkadang iman kita ini bisa turun. Nah, di antara caranya untuk agar iman kita bisa naik, ya, dengan cara mengecasnya dengan apa? Dengan ilmu. Ini penting sekali, Pak. Karena kalau kita mulai sedikit-sedikit mundur, meninggalkan majelis ilmu, maka tidak menutup kemungkinan ibadah-ibadah yang lainnya pun bisa kita tinggalkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk agar terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam menuntut ilmu dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk di pekan yang terakhir di bulan yang ketiga di program Alimni ini. Alhamdulillah, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini semuanya murni karunia dari Allah. Kita bisa menyelesaikan selama 3 bulan, walaupun ada sebagian yang tidak full, tapi sudah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita selalu berusaha untuk konsisten juga, untuk berusaha selalu hadir. Ini alhamdulillah. Di bulan yang pertama kita sudah selesai membahas tentang, pertama kalau tidak salah tentang toharoh, kemudian di bulan yang kedua tentang apa yang bulan kedua? Tentang sholat. Kemudian yang di bulan yang ketiga ini pembahasan tentang makna 2 kalimat syahadat. Nah, di bulan yang keempat insya Allah ada banyak kemungkinan ya, nanti bahas tentang rukun Islam, ada puasa dengan zakat itu, atau ada kemungkinan lain membahas tentang makna apa ya, kalau tidak salah itu tafsir surah pendek kalau tidak salah, di juz yang ke-30. Nanti insya Allah akan kabarkan di grup nanti untuk minggu muka udah mulai itu insya Allah ta'ala. Baik, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang di antara nikmat teragung yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita dituntut memiliki konsekuensi. Ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh tidak, yang harus kita tunaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kemarin yang sudah kita sebutkan. Asalnya masih ingat enggak? Ada 4. Ingat enggak? Ada 4 uti. Ada kewajiban yang wajib bagi kita tunaikan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 uti. Yang pertama, masih ingat? Bisa bawa kita nomah sedikit. Yang tengah dulu. Yang ngantuk nombah perlu kopi wati. Biasa kalau udah ngopi itu lancar jawabnya. Ada yang masih ingat? Afwan, Anda buka jaket ya. Panas. Nak berisah tadi itu jaket. Boleh kamu?
Itu pun panas kan tadi ya. Buka kan. Moga asanya, asa nyaman dibuka itu kan. Jangan asa tidak nyaman begitu. Baik. Ada yang masih ingat? Buka Google. Hah? Itu dia. Yang pertama itu ta'atuhu fi ma amar. Ingat ya, ini masih murojaah kita. Apa itu? Mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin di antara kalian. Insyaallah sempat dibahas juga dari malam ayat ini. Ati'ullah, Allah pakai lafaz ati'u, kemudian wa ati'ur rasul, berarti ketaatan kepada Allah, kemudian ketaatan kepada Rasul, ini ketaatan yang mutlak, yang tidak boleh ditawar-tawar. Kecuali yang satu ini, yang ketiga nih, wa ulil amri. Kita diperintahkan taat juga kepada pemimpin kita, tetapi hanya sekedar pada perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat yang kedua? Ya, kayak bahasa Arab semua tuh. Insyaallah tasdiqun fi ma akhbara. Terjemahan dari itu membenarkan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dikabarkan oleh Nabi SAW ada kalanya beliau mengabarkan masa lampau. Itu kan kita tidak mantau gitu. Wajib bagi kita untuk membenarkan apa kabar yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau beliau mengabarkan sesuatu yang mustaqbal. Pengabaran beliau tentang sesuatu yang akan datang. Atau pengabaran tentang perpecahan umat kemarin sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqah. Umat ini kata beliau terpecah menjadi 73. Ya. Semuanya diancam neraka, 72-nya diancam neraka. Kecuali yang satu saja, yaitu jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada perpecahan itu. Beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa ya? Jawari apa ya? Ta'atuhu fima amar, tasdiqun fima akhbar, wastinabu ma naha anhu wazzajar. Menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sebutkan ada kisah antara Ali bin Abi Thalib dengan seorang wanita. Masih ingat enggak? Cerita tentang Ali bin Abi Thalib dengan wanita. Perdebatanlah boleh dikatakan. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada wanita tersebut bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala ada ayat di dalam Al-Qur'an yang melarang tentang apa ya? Tentang mengkorek-korek alis, kemudian mentato dan minta ditato. Kemudian perempuan tersebut dia buka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, buka dari yang pertama sampai yang terakhir. Katanya, saya sudah buka ayat Al-Qur'an itu dari surah Al-Fatihah sampai yang terakhir. Cuman saya tidak mendapatkan, katanya isi. Tidak apa Ali bin Abi Thalib itu mengulang namanya itu. Tidak ditemukan di dalam ayat Al-Qur'an. Kata Ali bin Abi Thalib, ya wahai perempuan, kalau seandainya kamu memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan benar, pasti kamu menemukan larangan tersebut. Apa ayat yang dibaca setelah? Surah Al-Hasyr. Apa itu? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, ini beliau bacakan ayat ini. Wa ma atakumur rasul, apa yang datang dari Rasul, apa yang disabdakan dari Nabi, maka terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggalkan. Maksudnya apa ya? Larangan tersebut ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, yang terakhir,
Apa yang terakhir enggak? Lupa apa yang nyedot tuh. Apa yang terakhir? Wa an la ya'budallah, kita tidak boleh beribadah kepada Allah illa bima syara'a, kecuali dengan apa? Kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 ya. Taat, kemudian membenarkan, kemudian menjauhi larangan, kemudian tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin juga kita sudah sempat singgung apa namanya syarat diterimanya amal ada 2. Syarat diterima amal ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah atau ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemarin kita juga sudah menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di mana ini? Nasab beliau. Nyambungnya ke mana? Ututan itu. Qasim, Muhammad dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau tidak salah kemarin sampai di poin yang B. Insyaallah kita bahas itu. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Ada yang tahu sejarah penamaan ahlu sunnah wal jamaah? Pertama kali muncul istilah ahlu sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuh akafartum ba'da imanihim. Soal Imran ya. Yauma tabyaddu wujuh, hari di mana ada wajah yang mereka putih berseri-seri. Ada nanti wajah yang hitam buram. Ditafsirkan oleh para ulama, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, kata beliau yang putih bersih mengkilat itu mukanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sejarah pertama kali penamaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah, ahli sunnah, artinya orang yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik akidah mereka, baik ibadah mereka, baik muamalah mereka, berusaha semaksimal mungkin mencocokkan seluruhnya dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemarin kita sudah sempat juga masuk ke pembahasan tentang yaitu keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia. Jadi Nabi SAW diutus untuk apa? Jin dan manusia. Karena jin dan manusia ya sama-sama dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa ya? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia sama dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengar dan bahkan kita sudah hafal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan satu tujuan, apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin dan manusia tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sempat singgung kemarin perbedaan antara jin, kemudian perbedaan antara syaitan, kemudian iblis dan seterusnya sudah sempat kita singgung.
Kemudian kemarin juga kita sudah menyebutkan tentang di antara keutamaan Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Ada, kalau tidak salah kemarin ada 5 poin. Ada yang masih ingat tak? Ada 5. Yang pertama itu kata beliau, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Ini diantara kekhususan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi musuh itu ya ketika udah jauh pun sudah dimasuki oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut ke dalam hati mereka. Sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Kemudian yang kedua, dijadikan bumiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Maksudnya dijadikan sebagai tayamum. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Rampasan perang disebut dengan apa, Pak? Sebut dengan apa? Walaka ghaniyah. Kalau ghaniyah itu dalam bahasa Arab artinya apa ya? Kaya. Kalau ada misalnya nama ghaniyah atau ghaniyun, apa nama Tuhan? Ghani. Berarti apa ya? Kaya. Mungkin orang tuanya dulu ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini menjadi orang kaya. Ya, agar anak menjadi orang kaya. Itu namanya ghaniyun. Ada apa nama ghani? Banyak di sawah banyak nama ghani ya, banyak nama ghani. Kemudian ada namanya istilah fa'i gitu, tadi malam. Ada yang mesti ingat, fa'i itu harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Baik, sampai sini kemarin kan sudah. Ini setengah jam berjalan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Kita bahas ini sekarang adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang apa? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya apa? Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Setiap orang yang mendakwahkan adanya kenabian, artinya ada yang ngaku dia jadi nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dulu ada namanya, kalau di India itu namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kalau zaman sahabat dulu muncul namanya siapa nama? Musailamah Al-Kadzdzab. Julukan coba Musailamah Al-Kadzdzab. Ini di antara orang-orang yang mengklaim dirinya apa? Seorang nabi. Ya, seorang nabi. Nah, setiap orang yang mendakwahkan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW, maka yang demikian itu adalah kesesatan dan kekufuran. Cuman yang anehnya apa? Setiap ajaran sesat, setiap aliran sesat pasti ada namanya apa? Pengikut. Betul tidak? Separah apapun kesesatan tersebut, senyeleneh apapun manusia tersebut, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Imma pengikutnya itu sedikit ataupun banyak. Yang pasti ada orang yang membela dia. Pasti ada orang yang membela dia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ini si Mirza Ghulam Ahmad juga berdalil dengan ayat ini, Pak.
Khotam itu kan kalau dalam bahasa Arab itu apa itu? Cincin loh. Makanya kata Mirza Ghulam Ahmad, maksudnya ayat ini bukan penutup para nabi. Lagi ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau maksud ayat ini adalah cincin. Bahkan ditafsirkan beliau cincin yang diwasiatkan atau cincin yang diwasiatkan kemudian diberikan kepada beliau. Mirza Ghulam Ahmad. Tahu enggak matinya di mana, Pak? Mirza Ghulam Ahmad mati di mana, tahu enggak? Pernah dengar baca cerita enggak? Dalam WC. Mirza Ghulam Ahmad itu mati dalam WC. Nah, Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah Rasulullah. Kemudian khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW menyebutkan akan adanya Dajjal, para pendusta. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang 30 pendusta dan mereka ngaku seorang nabi. Itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Padahal di zaman Nabi SAW itu belum ada. Ya, sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Akan ada nanti di akhir zaman nanti orang-orang yang aku mengklaim dirinya menjadi nabi. Kalau di Indonesia ada, coba ya, dari Mak Wahyu. Al-Musaddiq, apa lagi? Lia Edan. Nah, dengar? Lia Edan. Kalau Pak Gupronnya ya ndak anu esku. Ndak apa namanya? Tidak ngaku jadi nabi, tidak kan dia? Cuman dia ngaku mengklaim dirinya bisa ngomong, punya bahasa sendiri begitu. Menerima wahyu juga. Bahasa Suryani. Bahasanya makola. Makoli. Ada yang paham, cuma situ aja yang paham makoli. Nah, Nabi SAW menyebutkan akan adanya Dajjal. Dajjal ini secara bahasa artinya pendusta. Ya, Dajjal ini secara bahasa artinya apa? Pendusta. Dajjal, Al-Masih Dajjal. Kenapa disebut Masih Dajjal? Ada yang tahu? Nah, ini berkelana, kemudian itu lagi. Masih itu kan artinya masaha. Apa nama bahasa kita? Nyapu. Ya. Berarti karena dia berkelana begitu. Cuman ada beberapa kota saja yang yang Dajjal ini tidak bisa memasukinya. Disebutkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Kota Mekah, kota Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Itu diantara kemuliaan apa? Kota Mekah dan kota Madinah. Tidak dimasuki oleh Dajjal. Kemudian disebutkan juga para ulama, kenapa disebut Masih Dajjal? Karena matanya apa? Buta. Dan ada tulisan di anunya kafir. Ya. Dajjal banyak ada pengikutnya. Banyak. Itu Dajjal, Pak. Apalagi yang bukan Dajjal, yang levelnya di bawah Dajjal, tentu lebih banyak pengikutnya. Dajjal ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang luar biasa. Kau nak nyembah aku je kok ya, aku hidup umat kau yang dah mati. Hidupkan, punya kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mampu menurunkan hujan, mampu menghidupkan orang yang telah mati. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya pernah suatu hari Dajjal itu ketemu dengan seorang pemuda yang bertauhid. Ya kan? Seorang pemuda yang bertauhid. Kau percaya enggak aku tuh Tuhan juga ya? Enggak percaya gitu. Coba aku buktikan. Dibolah ya Pak, ikut. Bolah dua ambil. Manusia dibolah dua. Oleh siapa ya? Dajjal. Kemudian disambungnya lagi. Disambung lagi. An hidup kan Tuhan aku tuh kau juga ya. Kata siapa ya? Dajjal. Kata pemuda itu apa? Bahkan aku makin yakin dengan sabda Nabi SAW. Kalau engkau adalah seorang Dajjal. Ya Tuhan Dajjal yang mati. Pandai betul.
Bukan malah yang terkecoh dengan apa? Dengan perbuatan Dajjal tersebut yang bisa menghidupkan manusia kembali. Enggak. Aku makin yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal. Makin yakinnya, Pak. Karena dia tahu ya, sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW menyebutkan akan adanya Dajjal, para pendusta, para pengampung, itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ini menjadi ciri mutlak dari orang-orang munafik. Nah, jangan sampai kita ada sifat ini. Ngampung, pemula, pendusta, jangan sampai ada khianat. Ya, khianat itu kepantau loh, Pak. Kalau kita diamanah duit itu, kepantau enggak kalau kita ngambil duitnya? Kan bertabung deh. Ya, pantau alip. Pantau alip. Kamu duit yang tancap juga, digas juga begitu. Dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jinin kibah ahli sikat dah. Tidak tahu dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya. Bahkan di kiri kanan kita ini ada saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada raqib dan atid. Ya. Aku lupa ada sahul. Enggak pantau ya dia. Ada malaikat yang jaga kita, Pak. Kibah dan kanan. Nah, ini akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hantu catatan diri dulu di hidup hantu. Kan dibentangkan nanti sejauh mata memandang, kan itu aja memandang. Itu. Jatuhan ya Allah yang kulakukan selama di dunia. Tidak langsung diajak nanti tebak neraka dulu. Tidak. Nah, karena kita bukan orang kafir. Karena kita bukan orang kafir. Orang mukmin nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diborek nanti dari punggung belakang, ada yang borek dengan jari kibak. Ada bahaya. Kalau dua disuruh dengan jari kibak, warna yang ada. Ya, tanda-tanda bakal dijebloskan ke dalam api neraka. Catatan amal itu diborek dengan apa? Jari kibak. Ada yang borek dari belakang gitu. Nah, Nabi menyebutkan akan adanya Dajjal, para pendusta yang mengaku Nabi. Dah dikabarkan oleh Nabi. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasuna. Akan ada nanti dari kalangan umatku, kata Nabi SAW, 30 ikut manusia. Disebut oleh Nabi itu 30 ikut, bukan berarti ini membatasi, dah. Disebutkan 30 ikut. Kadzabuna salasuna kulluhum yaz'amuna annahum nabiyyun. Semuanya mereka mengaku kalau mereka mengklaim kalau mereka adalah seorang nabi. Kata Nabi SAW, wa ana khatamun nabi. Aku adalah penutup para nabi. Ini tegas dari Nabi SAW. Tak ada nabi setelah Rasulullah SAW. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Nah, di antara Dajjal, para pendusta yang mengaku sebagai nabi tadi yang kita sebutkan, Mirza Ghulam Ahmad tadi. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi, nisbat kepada negara India, Al-Hindi. Ya, Al-Hindi, Al-Indonesi. Berarti orang Indonesia. Ya. Yang muncul ketika kolonial Inggris menjajah India. Lama nih berarti. Pada awalnya ia mengaku sebagai Al-Mahdi. Al-Mahdi Al-Muntazor. Imam Mahdi yang ditunggu. Jadi Syiah seduduh ya. Pertama ngaku jadi Imam Mahdi, kemudian ngaku jadi Nabi. Yang diaku itu pokoknya yang luar biasa semua. Ya kawan-kawannya Fir'aun misalnya itu, Pak. Kalau Fir'aun kan ngaku dia jadi Tuhan. Kalau tuh kemudian ngaku jadi nabi, kemudian ngaku jadi Imam Mahdi. Ya, enggak suti yang diakunya itu. Kemudian juga mengaku sebagai Nabi Isa. Ini kalau jangan bisa Ghulam Ahmad macam-macam. Enggak pejah agak mundin-mundin itu deh. Ngaku jadi nabi, ngaku jadi apa nama? Nabi Isa juga. Ya, cuma enggak ngaku jadi Tuhan ya. Dan terakhir, kemudian dia mengaku sebagai nabi dan mendirikan aliran yang namanya disebut dengan Ahmadiyah. Ini terkenal kan Ahmadiyah ini?
Nah, sering kita dengar itu aliran Ahmadiyah. Ini pendirinya siapa, Pak? Mirza Ghulam Ahmad. Pendirinya Mirza Ghulam Ahmad. Ngaku jadi Imam Mahdi, ngaku jadi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian ngaku jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Parah-parah semua pengakuannya tuh. Maka Nabi SAW menyebutkan apa ya? Salasuna kadzabuna, disebut sebagai dajjal, para pendusta. Nah, mereka kaum Ahmadiyah ini mempunyai keyakinan yang batil yang banyak sekali menyalahi keyakinan umat Islam. Di antara yang paling besar itu yang tidak ngaku mengklaim bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini menjadi seorang nabi. Ini jelas pengakuan yang batil. Di antara keyakinan sidang, mereka menafikan atau mengingkari tentang kebangkitan jasad manusia dari alam kubur. Sidang tidak yakin nanti ada hari kebangkitan. Padahal hari kebangkitan itu termasuk al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari kiamat itu runtutannya termasuk yang pertama itu ketika kita mati, masuk alam kubur, kemudian ditanya mungkar nakir, ya kan? Kemudian nanti dibangkitkan, kemudian ada hisab, kemudian ada penimbangan amal, si hisab itu amal baik dan buruk itu, kemudian habis itu banyak. Ini ada runtutannya begitu. Ini semua disebut dengan al-imanu bil yaumil akhir. Disebut dengan apa? Beriman kepada hari kiamat. Mereka meyakini bahwasanya nikmat dan siksa hanya dialami oleh ruh saja. Ini keyakinan mereka. Kalau kita meyakini azab kubur itu ruh dan jasadnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di alam barzakh. Tentunya di alam apa? Alam barzakh. Makanya keyakinan kaum muslimin yang orang mangket ngantu itu ya, itu sangat batil. Dan itu terjadi Pak zaman dulu. Saya ingat sekali dulu ketika saya masih kecil. Kami di sawah dulu. Kalau ada bisa mati, dah mani duduk ini. Ingat benar. Ada enggak? Itu bisa enggak? Kisah yang biak. Ini kebiak. Ada mati baru. Golak enggak mani. Karena nanti apa? Bangkit. Ada istilah bangkit namanya mokoh. Deh, ada bangkit usaha, macam-macam nama apa sih? Mungkin Mas Imam baru dengar kali Pak? Pernah dengar mokoh Pak? Pernah dengar Pak? Kalau bangkit usaha baru kalau bahasa sini kalau disebut bangkit usaha itu manusia mati dah puluhan tahun bangkit. Ya disebut bangkit usaha. Itu keyakinan orang zaman dulu luar biasa. Dan betul-betul diganggu pada malam itu Pak, benar itu. Jadi yang punya kau jaya setan. Jadi malam tuh mama ya mangkit di rumah tuh ya, malam obu siap-siap rumah setelahnya tuh. Dan memang benar-benar diganggu. Itu kenapa mudah sekali kaum muslimin? Karena rusaknya akidah dan keyakinan mereka. Alam barzakh tidak bisa ditembus. Kalau tidak mati ini sih istilah pada hidup lagi, tidak ada. Kecuali memang orang yang belum mati ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya disebut dengan mati suri. Dia belum mati. Dia belum mati. Dia belum masuk ke dalam alam barzakh. Ini tamak ke alam barzakh ya sebenarnya. Maka kita sebut mati suri. Ina mati ya. Model ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama cerita Ashabul Kahfi. Deh. Kalau antum baca cerita Ashabul Kahfi yang 3 ikut itu yang mereka lari mempertahankan akidah dan agama mereka itu sama dalam goa kan. Kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ratusan tahun. Ditidur selama ratusan tahun. Ingat enggak sadar ya ternyata udah ratusan tahun. Duit yang dipakai ya udah enggak laku. Baju yang dipakai udah beda, mantau keluar udah beda. Ternyata sudah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ratusan. Mereka tidak mati. Tapi bahasa tidur itu memang mati juga Pak. Mati suri betul. Kita tidur itu mati saja. Ya, dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Kadang kita merasa aman dari tidur kita. Tidur, kalau nak tidur, kalau dah lupa nih sih ingat doa, Pak. Jalur labuh. Ya, termasuk kita biasa. Kalau dah lupa apa ndak wudu ndak ingat. Deh. Kalau udah lupa aja langsung, apalagi habis nobas, habis tugal lomba pagil malam dah. Ya Allah. Dan isi udah ingat berdoa, doa dan ingat. Untuk mau buat hari lagi ingat lagi. Coba kalau buat hari dah. Tapi ada orang yang mengatakan begini, Pak. Ustaz, nampaknya kalau mati tidur nyaman kok maju kok ya. Kita karena kita tidak mentau. Pas sakratul maut kita tidak mentau dah hepak-hepak biar dah. Nyaman mati sesuatu kok maju kok. Ya, nyaman mati sesuatu. Mati apa ya? Mati tidur kok maju. Nggak ada wah mati tidur, Pak. Ya mati ya. Ini di antara keyakinan mereka, Pak. Keyakinan pengikut daripada Mirza Ghulam Ahmadiyah itu. Dan mereka beranggapan bahwasanya sisaan terhadap orang kafir terbatas. Itu keyakinan mereka. Ya Allah nyiksa orang kafir terbatas, Pak. Ya, mengingkari adanya jin dan sebagainya. Tidak ingkar dengan jin. Tidak percaya dengan adanya jin. Itu keyakinan orang-orang Ahmadiyah. Kita yakin tak kalau ada jin? Yakin, Mbak, 100%, bahkan sudah bersih jin itu memang ada. Coba kan mantau orang keasukan. Nah mungkin yang mulah ke diri, kecuali yang sengaja dipulah-pulah memang tidak masuk jin dalam tubuhnya begitu. Itu memang benar-benar ada. Ini menunjukkan bahwasanya ada alam yang lain selain daripada alam yang kita saat itu kita ada di itu. Alam jin itu. Ya, ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita minta pertolongan kepada jin. Itu yang dilarang, yang dikidahnya. Ya. Kalau kita meyakini adanya jin wajib, karena Allah yang mengabarkan jin itu ada. Yastami'una al-Qur'an, bahkan jin itu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengabarkan kepada keluarganya juga, mendakwahkan keluarganya juga. Karena mereka juga diperintahkan untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang di awal kita sudah sebutkan. Kemudian juga di antara keyakinan Ahmadiyah, mereka meyakini bahwasanya Allah kuasa dan Allah hidup. Nah, keyakinan yang batil. Ahmadiyah meyakini Allah apa ya? Hidup. Ini bertentangan dengan ayat apa, Pak? Ada yang tahu? Dah hafal semua nih ayat itu? La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Ayat apa ya? Suami ya? Ayat kursi deh. La ta'khudhuhu sinatu wa la. Allah itu tidak apa, Pak? Bukan tidak tidur Allah sebutkan dia, tapi Allah tidak ngantuk. Dan tidak namanya ngantuk itu muqaddimah naum disebutkan para ulama. Ngantuk itu namanya disebut dengan muqaddimah daripada tidur. Ya, muqaddimah tidur pun ada begitu. Ini mereka punya keyakinan bahwasanya apa? Allah itu puasa, Allah itu tidur, kemudian Allah menulis. Ini keyakinan yang batil, ya, yang diyakini oleh orang-orang Ahmadiyah. Kemudian dapat bersalah dan lainnya, dapat bersalah. Mirip-mirip dengan keyakinan orang-orang Syiah yang menyebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salah di dalam memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Harus wahyu diberi kepada siapa ya? Ali kepada kau. Apa bedanya? Sama saja dengan orang-orang Syiah. Mereka ada tasbih, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan ini kekufuran, tidak boleh. Tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini keyakinan yang pertama. Yang kedua, keyakinan mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir. Ini keyakinan jelas karena dia ngaku jadi Nabi. Ya, jelas ini pengakuan dari dia. Walaupun dia tidak mudah kalau Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, dengan dia mengakui dirinya sebagai Nabi, dia tidak yakin kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir.
Dan mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad Nabi terakhir dan Nabi yang paling utama lagi. Nabi paling utama, Pak. Bayangkan, kalah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka memiliki kitab suci ya. Ini sih beda dengan dulu. Mirip-mirip dengan Syiah. Kalau Syiah, ya Quran yang ada itu satu tidak yakinnya. Karena Quran yang sebenarnya 3 kali lipat katanya mudah. 3 kali. Ada perubahan segala macam, itu keyakinan mereka. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Sampai hari kiamat Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di antara keistimewaan Al-Qur'an, ada orang mampu hafal Quran. Coba 30 juz bisa dihafal. 30 juz bisa dihafal. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kitab suci, Pak, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Secara logika kita tidak masuk akal hafal. Hafal coba. Kita hafal buku tulis Indonesia aja kita hafal coba. Bukan mudah-mudahan. Ya. Maka tidak ada satu orang pun yang muncul yang dia mengubah sikitnya bacaan Al-Quran, kecuali pasti akan ketahuan. Ya, kalau kita berhadapan dengan para penghafal Quran itu, Pak, kalau kita baca, kita imam di depan, buat narik napas sedikit ya lebih dari 2 harokat dah punah ya, Pak. Apalagi lebih daripada ya. Narik napas sedikit ya, Pak, dah punah. Itu salah. Enggak konsisten bacaan kita. Yang 2 harokat jadi lebih. Yang 3 jadi 2 jadi 4 dan seterusnya. Skron. Baca mulak ya. Sikit man dah habis. Sengaja mau Ustaz sikit mah. Asli bintit mau kayak bismillah. Hah? Mau kayak jamaah banyak. Penuh kuliga, puim. Wah, ini mantap ini kopinya nih. Kopi itu ada manis sikit-sikit, agak mahit-mahit, nyaman ya. Ya. Kemudian di antara keyakinan mereka tidak ada jihad dalam Islam. Ini keyakinan Imam apa namanya? Keyakinan Ahmadiyah. Jihad tidak ada. Padahal jihad itu tidak akan dihapus sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, li khamsatu asma'in. Nabi itu memiliki 5 nama. Ada 5 nama. Ini dicatat nih yang bawa buku. Nabi SAW itu punya 5 nama. Pertama, kata beliau, ana Muhammadun. Ini nama yang ma'ruf, yang sangat terkenal deh. Siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ana Ahmad. Itu juga nama Nabi Muhammad. Min ba'dismuhu Ahmad, di dalam surah As-Saff. Ada Nabi dikabarkan nanti namanya siapa? Ahmad. Jadi Muhammad kemudian Ahmad. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wa anal mahi. Yang ketiga nama Nabi itu wa anal mahi alladhi yamullahu bi al-kufur. Al-mahi itu artinya penghapus. Dan namaku adalah penghapus. Maksudnya apa ya? Kata beliau, yamhullahu, Allah menghapus dengan datangnya ku, kata Nabi SAW, menghapus yang namanya kekufuran. Yang ketiga, kalau Ahmad, Muhammad itu ma'ruf ya. Kemudian yang ketiga apa ya? Al-mahi, penghapus. Kemudian yang ketiga wa anal hasyir. Apaan yang keempat? Yang keempat wa anal hasyir. Hasyir itu kalau dalam bahasa kita artinya pengumpul, Pak. Hasyir itu dalam bahasa kita apa ya? Pengumpul. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadamayya. Ya.
Aku adalah al-hasyir, pengumpul yang mana manusia akan dikumpulkan nanti di hadapanku. Al-Mahi, Al-Hasyir, Muhammad, Ahmad. Sutik lagi. Ada 5 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku juga mempunyai nama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Aqib. Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Mahi, kemudian Al-Hasyir, kemudian Al-Aqib. 5. Ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Al-Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Kalau yang nama Muhammad dengan Ahmad itu anda rasa sudah ma'ruf ya, sering kita dengar, sering kita ingat. Itu tidak ada pasak mana itu dia nah. Allah. Oke kan? Apa itu Al-Aqib? Aku juga mempunyai nama Al-Aqib. Artinya adalah Aqib itu kalau bahasa kita itu belakangan, atau makna lain juga disebut dengan penutup. Kemudian kata Nabi SAW, laisa ba'di nabiyyun. Nabi SAW, tidak ada nabi setelahku. Oh, ini masih ada 2 tadi. Ada 4 tadi yang disebutkan, ada masih ada 2 keyakinan Ahmadiyah. Lanjut sedikit ya, yang kelima ya, nyimpang dia lagi deh. Setiap muslim adalah kafir menurut mereka sampai masuk aliran Ahmadiyah. Kita Islam kalau tidak nama mereka apa ya? Kafir berarti kita. Kalau ini karena kita tidak meyakini sebagai apa? Pengikutnya siapa? Ahmadiyah. Ini luar biasa ya. Kemudian juga mereka menghalalkan khamar. Khamar halal. Ya. Berarti tiap punya gam tahu minum khamar. Kalau nama aliran sebagai Ahmadiyah. Mereka ini Ahmadiyah memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini ada 5 poinnya. Dan juga nama Nabi Muhammad ada berapa ya? Ada 5. Itu yang kedua, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakin bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah gaib semasa hidup beliau kecuali hanya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga nih? Meyakini bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib secara mutlak menyeluruh. Beliau tahu semua tentang gaib, tidak. Yang beliau ketahui hanya perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada satu Pak yang klaim diri mengetahui perkara gaib, dari mana wahyu Pak? Dari syaitan. Karena wahyu tidak mungkin turun lagi. Dia tanggal sekian tuh harus begini. Deh, kalau ada biar nanti akan begini. Itu ada 2 kemungkinan. Ada klaim saja, tahu klaim yang ngaku aja, cuma sebenarnya tidak pandai. Kan dukun ada 2 model. Ada dukun palsu, ada dukun benar-benar. Deh, kalau dukun yang satu hanya ngemulak saja, klaim dirinya, aku tahu begini, tapi sebenarnya tidak. Dia tidak ada hubungan dengan syaitan dia. Hanya ngaku-ngaku saja biar dipandang orang hebat biar lah. Aku tahu begini, begitu dan seterusnya. Tapi dia tidak ada kerjasama dengan jin, tidak ada. Kerjasama dengan syaitan tidak ada, dengan iblis tidak. Tidak ada memberikan persembahan, itu berarti dukun palsu. Bukan benar-benar dukun. Ada yang kedua Pak, memang ada kerjasama dengan jin. Dia ada mau sesuatu dengan jin. Karena biasanya para jin, ya para syaitan, ketika dia ada kerjasama dengan manusia, pasti ada minta sesuatu yang bentuknya pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu. Apa
Sampai bahasa kita haus ada tumbal. Haus ada tumbal. Ya, haus ada tumbal. Nah, ini keyakinan kita, Pak. Bahwasanya Nabi SAW beliau tidak mengetahui secara mutlak perkara gaib. Hanya mengetahui perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada beliau saja. Yang beliau tahu. Nabi SAW pernah ditanya tentang hari kiamat. Nabi SAW pernah ditanya tentang hari kiamat, tidak tahu. Dalam hadis cuma mengabarkan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ya, dikabarkan akan terjadi pada hari Jumat. Cuman Jumat yang 9 yang tidak dikabarkan. Itu perkara yang gaib. Berarti kalau setiap hari Jumat siap-siap amat. Tapi alhamdulillah, Pak. Selomau-lomau yang bisa sholat, deh, betul tidak? Selomau-lomau yang bisa sholat begitu, semalas-malasnya orang itu sholat begitu. Kalau hari Jumat biasanya, alhamdulillah. Ya, lagi alhamdulillah juga. Nada kak ya nama Nudi Muhammad coba. Kalau Jumat angkat biasa, kecuali mensia ada luar biasa lah. Kalau udah sampai Nudi Jumat itu, dah ditulis dalam hatinya tuh sifat yang namanya apa? Pemunafikan. Kita aja bope kali tukut-tukut ndak sholat Jumat itu bisa ditulis dalam hati kita apa? Pemunafikan. Ini beda dengan orang yang safar jauh, bope Jumat umpamanya kan ndak ngejar Jumat, itu beda. Karena orang yang dalam keadaan safar itu kan tidak wajib Jumat. Yang wajib duan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-50. Kata Allah, "Qul," katakan, "la aqulu lakum 'indi khazainullah." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah." Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku dan aku tidak mengetahui yang gaib. Ini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kita. Kemudian dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwasanya aku adalah malaikat. Wala aqulu lakum inni malak. Ya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Kemudian aku juga bukan malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sama enggak orang yang buta dengan orang yang melihat? Tentu tidak sama. Ini namanya dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-su'al al-istifham al-inkari. Itu bukan nanya namanya. Hal yastawil a'ma wal basir. Maksud ini bukan bertanya. Tentu orang yang buta dengan orang yang melihat itu tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berpikir? Ya, berarti ketika kita mendengarkan ayat-ayat di surah apa? Berpikir, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajaduna fi ikhtilafan katsiran. Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak memikirkan Al-Quran? Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Quran itu bukan dari Allah, lawajaduna fi ikhtilafan katsiran, maka pasti kamu akan mendapatkan perselisihan yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib, apalagi orang lain. Nah, ini Nabi saja tidak benar, apalagi selain daripada Rasulullah SAW.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Naml ayat yang ke-65. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la ya'lamu man fis samawati wal ardh." La ya'lamu man fis samawati wal ardh. Tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara yang gaib illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yashkuruna ayyana yub'ats. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ya, sama juga perkara mati. Perkara mati kan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita bakal mati di mana. Kita tidak akan tahu kita akan dikubur di mana. Kita tidak akan tahu siapa nanti yang imam yang menyolatkan kita. Tapi harapan kita apa? Harapan kita, orang-orang yang menyolatkan kita itu orang-orang yang bertauhid. Bahkan disebutkan dalam hadis itu kalau kita disolatkan berapa 40 atau 50 orang yang bertauhid itu Pak, surga Pak. Nah ini kapan? Jadi kalau kita mau disolatkan oleh orang-orang yang bertauhid, berarti kita harus moga kawan-kawan yang bertauhid. Ya, karena yang datang nanti kalau kita mati itu yang paling cinta dengan kita ya kawan-kawan kita, orang-orang yang selalu bersama dengan kita, orang yang selama ini mungkin sama-sama kita belajar. Tetap ya kalau kita fit, tetap dunia, tetap datangnya. Ya. Dan yang paling itu lagi Pak, kalau kita kebanggaan buat kita yang menyolatkan kita ya anak kita. Yang nyemayang kita itu nang jogo orang lain, bukan berarti tak boleh. Aja anak kita musuh imam. Kalau kita pada hidup lagi kau imam aku biar ketua mati tahu hidup lagi kau jam imam aku itu nang yang lain. Nah, itu bentuk apa? Bentuk keberhasilan orang tua mendidik anak-anaknya. Ini kadang kita suruh imam orang tua kita aja bersuak-suak gitu. Padahal itu terakhir kalinya kita mantau orang tua kita, mengimami mereka. Bukannya karena memang tidak pandai begitu. Berhalu sholat apa itu? Sholat jenazah mudah. Isi kapo dia lebih mudah daripada sholat 5 waktu ya. Takbir pertama baca, lupa deh Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga baca doa Allahumma firlahu. Biar aja tambah sah itu. Yang ketiga mau doa tambah lagi boleh, mau diam sejenak boleh, kemudian salam kiri kanan. Tidak ada yang susah, tidak ada yang susah. Kadang hal-hal yang sepele seperti itu pun kadang kalau kita jenazah anak belajar menjepodih ke. Maka saya pernah cerita kan kami dengan Pak Agil tuh di daerah Banda Sintang. Pokok daerah yang sinyal pun agak susah dia deh. Manusia ramai datang ke penuh rumah tak cukup sembahyang. Mantap bisa sembahyang lah. Darilah aku mati dia lah. Zaman. Bayangkan, itu harapan kita satu-satunya. Oh, doa dari kawan-kawan kita, doa dari umat Islam. Ya, harapan kita. Nunggu ke habis sholatnya tapi kali ingat ke kita. Kalau kita mati berstatus orang tentang mati, sehari 2 yakin aku Pak. Allah itu orang baik, mudah-mudahan sehari 2 ingat kita ada seminggu supaya mati tuh hendak ingat. Dah hidup urus hidup diri ya. Betul tidak? Ya pun bakal ada media sosial. Kalau zaman dulu tidak apa ini sih yang tahu pangan pun dah 2-3 ribu dah mati sentuh aku Pak. Dengan kemajuan teknologi antum bayangkan sekarang mati detik ya ada 5 menit kemudian kabupaten itu dah pandai ya. Sehebat apapun manusia itu, ya seterkenal apapun ya, hari ya gunam. Itu harapan kita satu-satunya, mengharapkan doa tidak tuh Bang. Ya aja hebat manusia kalau kawannya dah mati habis itu dah 9 yang lalu mati, 2 tinggi doa aja kecap jempol. Betul tidak Pak? Kecuali orang-orang yang dekat dengan kita Pak. Dia cap jempol hebat, sangat sayang dengan kawan duatnya. Sengaja ingat malam umpamanya jam 2. Ya Allah, ampuni kawanku ya Allah, masukkan dia dalam surga. Dia hebat. Untuk diri kita aja, kata kita aja jawab malas juga ingat gitu. Kehebat mamat duat enggak lalu hari ya lalu ingat malam begitu. Pada gara mati kawan. La haula wala quwwata illa billah.
Tapi kalau kawan yang memang kawan yang ikhlas, memang kawan yang bertakwa kepada Allah, dia memang doanya itu memang dari hatinya, ya, mendoakan. Antum lihat coba, kalau kita meninggal para ulama, kita tidak kenal dengan mereka, Pak. Kemarin di Saudi itu ada meninggal dunia mufti kerajaan Saudi Arabia. Tidak kenal, cuman kita ikut merasakan sedih. Ikut merasakan apa? Sedih, karena manfaat ilmunya kan tersebar. Manfaat ilmunya tersebar. Jadi nangkak ngarap banyak dengan doa orang lain. Bukan batin tidak boleh mendoakan orang lain, tidak. Tapi jangan terlalu berharap banyak. Jangan terlalu berharap banyak. Yang pertama aja dari kita banyak-banyak. Kemudian kita didik orang-orang yang dekat dengan kita, anak kita. Itu orang-orang yang paling ikhlas mendoakan kita. Orang-orang yang paling ikhlas mendoakan kita. Nah, sahul kan supaya doa kan? Supaya doa kan? Ini doa kau supaya itu. Al nak boleh doa kan? Kalau yang Dudi. Sehari dua nanti al-doa habis ya dah lupa ya bah. Yang keempat ini udah kita bahas nih. Wajib mencintai dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larang ghulu berlebihan terhadap beliau. Dilarang ghulu. Tahu ghulu Pak? Lebih-lebih. Kita memuji Nabi SAW, ya kan, sesuai dengan kadar beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tidak boleh lebih dari yang. Tidak boleh Tuhan sampai meletakkan sifat ilah, ketuhanan pada Nabi SAW. Ya, sampai meminta kepada beliau dan seterusnya. Ya, ini tidak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dan tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sepakat sampai mengagungkan, cuman terkadang caranya berbeda-beda. Betul tidak? Ada yang model cara mengagungkan Nabi dengan model itu. Ada yang mengagungkan Nabi dengan cara yang seperti ini. Beda-beda versi. Beda-beda apa ya? Versi. Anda nimpai kametnya. Kametnya nimpai. Nak lupa ayamnya itu. Ayam melebihi kecintaan dan pengagungannya terhadap seluruh makhluk. Akan tetapi dalam mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat. Karena bersikap ghulu tadi, bersikap berlebih-lebihan tadi dalam seluruh perkara agama, bukan cuma hanya kepada Nabi. Berlebih-lebihan dalam ibadah berlebih-lebih. Yang dijuko Nabi itu direk lebih, tak boleh juga apa. Ya, memang kalau menurut perasaan kita bagak deh betul tidak? Kalau kita nak mantau Pak, salat subuh bagak saja 5 rakaat, enggak usah 2 rakaat. Biar pahala tambah mah. Tapi ternyata tidak diterima karena tidak sesuai Pak. Ya, salat subuh banyak-banyaknya bayar 2 rakaat, pula 5 atau 6 atau 10 rakaat begitu. Ambil lama sedikit atau biar pahalanya tambah banyak. Tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan contoh gitu. Dan di seluruh perkara. Jadi yang dilarang bukan cuma ghulu kepada Nabi saja, seluruh bentuk Pak. Tidak boleh ghulu berlebih-lebihan. Jadi dibolehkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Akan menyebabkan kebinasaan. Berlebih-lebihan itu akan menyebabkan kebinasaan. Rasulullah SAW menyebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai dan melebihi cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Yang pertama, wajib bagi kita seorang hamba untuk mencintai Allah. Ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Ini cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi SAW, itu termasuk apa? Ibadah yang paling agung. Cinta ini termasuk ibadah hati.
Al-mahabbah ini termasuk ibadah yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau cinta tuh harus ada uji. Kalau kau nak dalam tidak ada ujian ada pun. Dah harus belah ada rumah, harus ada usaha yang buat makman kalau ada orang tidak biar. Teh. Malah lepas terus banyak orang. Kasih kamu tahu. Di antaranya bentuk ujian dari Allah ketika kita tiba ajan. Ketika kita dipanggil ajan, nguntit bay, biar anu nak lo, tuh mulak. Tapi kalau nguntit podih lo, maka nguntit deh. Kalau nguntit harus settingannya harus pas dia. Minimal setengah jam sebelum ajan itu udah apa ya? Selesai. Kalau enggak, batokah ajan kita mulak budi lo, luat Malaysia. Bawa sepiang nguntit begitu kan? Sepiang dah guntit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, mohon maaf Pak, dudi lu Pak. Ada aku hari dadamnya tak. Di dudi dulu, solat dulu. Ndak pe udah tong ayat biat betul. Ndak pe udah tong ayat. Ndak ada tong ayat manusia yang guntit dengan kau di dudi Pak. Ada kan deh? Kan zaman ada. Supaya pahwal betul ni. Pahul supaya kasar sama paham mah. Bang. Paham deh. Alhamdulillah. Karena Derek sudah punya komitmen di awal. Tidak tuh memang nilai kita tergantung kebiasaan kita. Oh, sahul tuh kalau udah ada bid deh salat, tutup ya. Ya. Cuman kalau udah kalau udah buka sampai dah 5:30. Ya subuh dan isi aman tahu ya gitu bebas subuh di nuna apa yang nasi mantau dia lupa macam ya apa yang tidak aja berdiri bayangkan berdiri dari bukunya gap hitung diam pulih ya 20 kepala upai dan lain itu 20.000 itu. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkan para sahabatnya. Jadi mencintai Rasul dan mencintai para sahabat termasuk apa? Ibadah. Ya termasuk apa? Ibadah. Bertawasul dengan rasa cinta kita kepada para sahabat. Bertawasul dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mencintai beliau lebih dari kecintaan kepada diri sendiri dan anak-anak mereka. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Umar bin Khattab. Ini kalau tidak salah pernah Anda baca. Itu sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Hisham. Ia berkata, kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab. Ketika lilitnya digandeng tangan sebaik, tangan Umar bin Khattab digandeng. Memang kebiasaan orang Arab begitu. Jadi kalau kita digandeng jari itu, laki digandeng begitu. Kalau di Darul Hadis juga begitu. Para syekh itu kalau datang kita ada, kalau berjalan digandeng jari kita. Kalau di Indonesia, apa ya sama laki kemajiko? Deh, itu tergantung dari adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Ya tergantung dari. Nah adat ini kan bisa dijadikan sebagai landasan hukum bisa, selama dia tidak tidak bertentangan dengan syariat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ia berkata kami mengiring Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Kata Umar, aku cinta dengan kau ya Rasulullah melebihi apapun kecuali diriku. Maka kata Umar ini. Maka Nabi SAW, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dari dirimu sendiri.
Lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, engkau sekarang saatnya demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka kata Nabi SAW, sekarang engkau benar wahai Umar. Maksud imannya sudah sempurna. Yang bituam yang kona ketimbangan. Ya, jadi mencintai aku itu lebih dari seluruhnya, bahkan dari jiwa kita sendiri. Nah, berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu. Ini secara teorinya gampang, Pak. Secara teorinya gampang. Kalau prakteknya bukan. Kadang ada bona yang dilarang oleh Nabi, ditapak juga oleh kita. Itu bukti kalau kita itu tidak benar-benar mencintai. Memang cinta kepada Nabi, tapi cintanya itu lagi kalah begitu. Lagi setengah-setengah mungkin. Ketika diberi ujian begini, pindah lo umumnya kok anak Nabi yang tuh umumnya. Ya. Biar dia ngantuk. Masih ngantuk jam segini, Mas. Ini kalau saya ngantuknya tuh habis subuhnya tuh. Habis sholat subuh, bah. Asa-asa nyaman kalau dia tidur kan. Nyaman asa itu. Sebab mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Mencintai Rasulullah SAW adalah cinta karena Allah. Dia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah. Mana sudah kita sebutkan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang apabila ada pada seorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dah ini kan hadis ini kan. Apa manisnya iman itu, Pak? Masih ingat? Kalau iman dah manis itu ingat tak? Terasa lezat ketika dia beribadah kepada Allah. Ingin berlama-lamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan untuk berkhulwat dengan Allah. Tahu berkhulwat? Kalau berkhulwat dengan yang bukan mahram kan tak boleh kan? Berkhulwat dengan wanita yang bukan mahram kita kan haram, tak boleh. Yang ketiganya apa yang kata Nabi SAW? Dirul. Yang ketiganya kalau ada laki kemudian betina jalan ke diri, yang ketiganya apa ya, Rul? Ya ada nada fokus ya. Rul, ingat. Kalau betina dengan lelaki berjalan berduaan di tempat sepi. Deh, ini namanya dalam bahasa Arab itu namanya berkhulwat, menyendiri. Ya, haram, tak boleh. Tak boleh, tahu tak boleh. Oh, tak boleh. Nah, yang ketiganya apa ya? Yang ketiga apa, Bol? Setan. Yang ketiganya itu apa? Syaitan. Nah, kita diperintahkan untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali kita tuh duduk merenung gitu. Mikir gitu. Dan yang waktu yang terbaik itu sepertiga malam terakhir. Antum bangun di sepertiga malam sekali-sekali lah. Kalau suasana Ramadan tuh agak beda, Pak. Suasana Ramadan tuh beda. Karena ramai manusia. Ramai, ya bagus juga. Tapi yang lebih bagus ketika kediri, ketika kita kediri, kita ingat kediri. Kita ingat kediri, kita merenung begitu dosa-dosa kita, ibadah apa yang sudah kita lakukan, apa yang kurang dari diri kita, begitu deh. Nah itu sekali-sekali kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menambah iman kita. Bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nambah semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Oh ternyata selama itu umur aku udah 35, umur udah 40, yang kurang dalam agama aku tuh loh. Ngaji aku mama lagi kurang, berarti kebelain tuh. Salat aku takbir sampai salam, ada yang pinapal doa. Ya yang dikejar dulu, yang penting-penting. Ya, jangan kita bahasa kita tuh harus ada, maka Anda sampaikan di awal dulu. Ketika kita hijrah itu harus ada target awal lah. Ini kawan-kawan yang bagus, mereka apalagi dengan program Alimni ini, dasar-dasar keislaman ini kalau kita hitung-hitungnya 6 bulan ini dibandingkan dengan kajian seminggu sekali, bisa bandingannya 6 bulan banding 5 tahun, Pak.
Kalau Anda mantau pembahasan ini. Jadi yang antum dapat ini selama 6 bulan itu, bandingan bisa 2-3 tahun yang kajian cuma sepekan sekali. Kajian sepekan sekali cuma hanya 39 menit atau 40 menit. Itu juga seminggu sekali aja. Ya. Nah, ini karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Jadi ada 3 kan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau ada pada seseorang itu maka dia akan merasakan manisnya iman. Tadi yang tentang berhalwat itu ada keutamaannya. Diperintahkan itu. Dalam hadis yang 70 bukan? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 yang akan dinaung nanti pada hari kiamat itu. Ada orang yang sedekah dia. Sedekah dalam keadaan sembunyi, sedekah disebutkan. Dia menginfakkan sebelah kanannya, kemudian seolah-olah tangan kirinya tidak tahu. Tuh bayangkan. Ibarat dari Nabi SAW. Ia berinfak, boleh infak. Seolah-olah jari kanan, jari kibaan tidak pandai yang dibawa oleh tangan kanannya. Ya saking apa? Saking dia sembunyi. Ini diantara amalan tersembunyi. Kita harus ada punya amalan tersembunyi yang orang tidak tahu kecuali kita dengan Allah saja yang tahu. Harus ada ya. Itu kalau bahasa kita nanti di akhirat jadi kartu aspak. Jadi pemungkas. Karena itu pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh beramal di hadapan orang amal, tidak. Tapi maksudnya harus ada amalan yang memang kita lakukan secara terus-menerus. Ya, cuman yang tahu tuh cuman hanya mungkin ya. Kalaupun anak bini kita aja yang pandai begitu. Ya orang lain tidak pandai, kita ada amalan itu. Nah, ini bukan berarti lalu punya ilmu ya kan kalau kita kan mikir, wih sentuh itu nampak ada amal kan. Ya beda lagi biasa. Kalau kita kampung boleh ada amal, sentuh itu rumah juga. Ya maksud ada ilmu dalam, ada ilmu batin, ada ilmu apa yang hafal luar rumahan. Yang anehnya tuh Pak, ilmu yang seperti itu selalu dikaitkan dengan amal. Apa ya deh? Yang pernah belajar ilmu hitab Pak, pasti ada suruh sembahyang, ada suruh, tapi bonanya yang disuruh sembahyang puasa apa? Puasa 40 hari pokoknya. Bonanya isi contoh, puasanya ada contohnya. Tapi dipulah di tomah-tomah begitu, puasa putih. Puasa putih tahu puasa putih? Tidak boleh makan yang putih. Nasi tidak boleh. Air putih tidak boleh. Kalau angki boleh tidak? Boleh karena tidak putih. Ini puasa putih. Namanya disebut dengan puasa putih. Ya kalau ilmu nak tinggi biar harus ada amal kan? Coba ada mana? Kalau ilmu nak tinggi harus ada apa ya? Harus ada amal mah. Yang dimaksudnya bukan amal soleh ya, harus ada bona yang diamal ya, biar ilmu ya. Macam lah. Oh jangan sih. Jadi di sini maka Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintai seorang kecuali hanya cinta kepada Allah. Ini kalau kita kawan dengan kawan-kawan kita kan sayang deh dengan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita biasa Pak. Kawan kita ngumpul, kawan kita ngaji, kawan kita makan mie kebelet. Sayang kita dengan kawan-kawan kita itu. Ya. Mana ada komunitas begini, alhamdulillah sama-sama mengaji. Ya kan, ada kawan terlambat, kita ada kajian, saling mengingatkan, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Artinya saling kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ada yang mengingatkan. Ya, ada yang mengingatkan. Kemudian yang terakhir tadi apa? Wa an yakrah an ya'udha fil kufri, dan dia benci kembali kepada kekufuran, kama yakrahu an yuqdafa fin nar. Sebagaimana dia benci kalau dijebloskan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti sisanya kita lanjutkan di malamnya. Pembahasan tentang anjuran untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Cukuplah. Indakum soal? Ibu-ibu biasanya ada pertanyaan?